Indonesia merupakan negara dengan kekayaan flora dan fauna yang sangat melimpah. Kekayaan itu tumbuh dan berkembang dalam ekosistem yang beraneka rupa. Tidak heran bila kemudian Indonesia disebut sebagai negara dengan megabiodiversitas dunia. Sebagai bagian dari warga dunia, negara ini memiliki tanggung jawab untuk menjaganya, yakni melestarikan lingkungan dan alamnya dari perusakan dan eksploitasi berlebihan. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mencegah perusakan tersebut adalah dengan memasukkan wilayah-wilayah konservasi penting ke dalam program Cagar Biosfer atau yang juga dikenal sebagai Biosphère Reserves. Kali ini, Indonesia patut kembali berbangga. Apa pasal? Ya, Badan Dunia The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, melalui International Coordinating Council Man and the Biosphere, ICCMAB, dalam sidangnya yang ke-32. Pada Rabu tanggal 29 Oktober tahun 2020 baru saja menetapkan 3 cagar biosfer baru Indonesia. Luas ketiga cagar biosfer baru itu mencapai total pukul 2,23 juta ha yang dikukuhkan oleh sidang ICCMAB di Paris, Prancis. Berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya, sidang kali ini diselenggarakan secara daring. Namun, hasil keputusannya tetap berkualitas dan sangat membanggakan Indonesia. Penetapan UNESCO terhadap 3 cagar biosfer Indonesia itu, masing-masing Bunaken Tangkoko Minahasa 746.412 hektar, Karimun Jawa Jepara Muria, pukul 1,23 juta ha, dan Merapi Merbabu Menoreh 254.876 hektar. Dengan bertambahnya 3 cagar biosfer, seperti disampaikan Direktur Eksekutif Komite Nasional Program MAB Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Y. Purwanto, dalam siaran persnya belum lama ini, Indonesia kini memiliki 19 cagar biosfer seluas 29,9 juta ha yang menjadi bagian dari World Network of Biosphere Reserves (WNBR). Dari total luas kawasan cagar biosfer yang dimiliki Indonesia tersebut, luas kawasan konservasi yang menjadi core area inti cagar biosfer adalah pukul 5,26 juta ha atau lebih besar dari 20% dari total luas kawasan cagar biosfer yang ada, kata Purwanto. Khusus konsep cagar biosfer, UNESCO menggagasnya sejak 1971. Konsep cagar biosfer ini adalah mengelola suatu kawasan yang ditujukan untuk mengharmonikan antara kebutuhan konservasi keanekaragaman hayati sosial ekonomi yang berkelanjutan dan dukungan logistik yang cukup. Kawasan konservasi merupakan core areanya. Selain Indonesia dengan 19 cagar biosfernya, cagar biosfer di dunia telah mencapai 714 yang tersebar di 129 negara. Pembangunan dan pengembangan cagar biosfer Indonesia dapat menjadi sarana untuk melaksanakan komitmen bangsa Indonesia dalam melaksanakan berbagai konvensi terkait dengan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim, ujar Purwanto. Indonesia termasuk memiliki cagar biosfer yang terluas di dunia. Dari luasnya, peran Indonesia sangat penting untuk tetap terjaganya keberlanjutan keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan dunia. Beberapa cagar biosfer Indonesia, antara lain, Taman Nasional Gunung Leser biasa disingkat TNGL adalah salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia seluas 1,09 juta ha yang secara administrasi pemerintahan terletak di 2 provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Taman Nasional ini telah menjadi cagar biosfer sejak 1981. Cagar biosfer Gunung Leser sendiri memiliki kawasan inti seluas 792.675 hektar yang ditetapkan pada 1980. Cagar biosfer Siberut terdapat di Taman Nasional Siberut Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat dengan kawasan inti seluas 190.500 hektar yang ditetapkan pada 1993. Di Pulau Siberut tercatat, antara lain, 896 spesies tumbuhan berkayu, 31 spesies mamalia, dan 134 spesies burung. Terletak di Provinsi Sulawesi Tengah dan salah satu lokasi perlindungan hayati Sulawesi. Ditunjuk sebagai cagar biosfer pada 1977 dan menjadi bagian dari Taman Nasional Lorelindu, Sulawesi Tengah, dengan kawasan inti seluas 229.000 hektar. Kawasan ini merupakan habitat mamalia asli terbesar di Sulawesi, seperti anoa. Meski Taman Nasional Komodo baru diresmikan sebagai situs warisan dunia pada 1991, wilayah Kepulauan Komodo telah ditunjuk sebagai wilayah cagar biosfer sejak 1977. Cagar biosfer Komodo ini menjadi bagian dari Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, dengan kawasan inti seluas 173.300 hektar yang ditetapkan pada 1990. Cagar biosfer Cibodas ditetapkan pada 1977. Saat ini, zona intinya adalah kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango seluas 22.851 hektar. Cagar biosfer Cibodas terletak di Jawa Barat meliputi wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi,
dan Kabupaten Cianjur. Wilayah ini menjadi habitat lindung dari satwa endemik, seperti elang Jawa dan owa Jawa. Cagar biosfer Tanjung Puting ditetapkan pada 1977, dan kemudian di 1982 zona intinya ditetapkan sebagai Taman Nasional Tanjung Puting. Cagar biosfer ini terletak di Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi Kabupaten Kota Waringin. Kawasan ini merupakan kediaman orang utan, bahkan saat ini menjadi pusat rehabilitasi orang utan terbesar di dunia. Beberapa di antaranya adalah Tanjung Harapan, Pondok Tanggui, dan Kem Leakei. Wilayah Giamsiak Kecil Bukit Batu ditetapkan sebagai cagar biosfer pada 2009. Kawasan ini terbilang paling menarik karena memiliki zona inti berupa taman nasional, sehingga berbeda dari cagar biosfer lainnya yang umumnya memiliki zona inti berada di dalam taman nasional. Yang satu ini merupakan cagar biosfer laut yang miliki Indonesia. Taman Laut Wakatobi baru ditetapkan pada 2012 dengan zona inti cagar adalah kawasan Taman Nasional Wakatobi, yang telah ditetapkan sebagai Taman Nasional pada 1996 dan memiliki luas 1.390.000 hektar. Kawasan ini terdiri dari 39 pulau, 3 gosong, serta 5 atol. Secara administratif masuk ke dalam wilayah Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Meski sudah ditetapkan sebagai Taman Nasional pada 1982, statusnya sebagai cagar biosfer baru diresmikan pada 2015. Di wilayah ini terdapat 137 spesies burung, 22 spesies mamalia, dan 4 spesies reptil yang dilindungi. Termasuk juga flora abadi Edelweiss Jawa. Taman Laut Takabonerate merupakan